Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendri, Stambuk A241-17033. Baiklah, pada pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan materi fisika mengenai usaha dan energi. Dari materi ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai definisi usaha, yang kedua yaitu usaha oleh gaya konstan, yang ketiga usaha positif, yang keempat usaha negatif, usaha nol, usaha oleh gaya yang berubah, usaha berdasarkan grafik, dan contoh soal dari materi usaha dan energi. Pertama adalah definisi usaha. Nah, ini adalah sebuah gambar yang dimana seorang atlet mengangkat sebuah besi, yang dimana seorang atlet ini mengangkat sebuah besi, dikatakan seorang atlet ini tidak melakukan sebuah usaha sewaktu ia menahan beban pada pundaknya. Jika atlet ini dapat menaruh beban di atas pundaknya dengan mengunci lututnya, maka ia akan mampu menahan beban selama beberapa saat. Hanya saja untuk kasus ini, atlet dikatakan tidak melakukan usaha pada beban karena konsep usaha menurut fisika adalah erat kaitannya dengan gaya yang bekerja pada suatu benda dan menghasilkan perpindahan benda tersebut. Jadi, walaupun atlet ini telah mengeluarkan gaya yang begitu besar, tetapi karena beban tidak berpindah dari pundaknya, maka atlet ini tersebut dikatakan tidak melakukan sebuah usaha. Oke, selanjutnya adalah tentang usaha oleh gaya konstan. Secara spesifik, pengertian usaha menurut ilmuwan fisika dapat disimpulkan bahwasanya usaha itu adalah energi yang ditransfer ke atau dari suatu benda dengan cara memberikan gaya pada benda tersebut. Atau bisa dikatakan bahwasanya usaha yang dilakukan pada benda atau sistem oleh suatu perilaku yang mengerjakan sebuah benda, sebuah gaya konstan pada sistem benda adalah hasil kali dari gaya F atau dengan syarat gaya yang sejajar dengan perpindahan atau S dari titik kerja gaya itu sendiri. Oke, ini adalah sebuah gambar yang dimana seseorang mendorong sebuah mesin pemotong rumput. Jika seseorang mendorong mesin pemotong rumput dengan gaya F yang membentuk sudut theta dalam arah horizontal dan menyebabkan mesin pemotong rumput tersebut berpindah sejauh S dalam arah horizontal, maka usaha yang dikerjakan oleh orang itu pada mesin pemotong rumput adalah sebesar W sama dengan F cos theta atau S sama dengan F dikali S cos theta. Kenapa F cos theta yang diambil? Karena gaya cos theta ini adalah gaya yang sejajar dengan perpindahan atau sejajar dengan S. Usaha juga dapat didefinisikan atau dituliskan dengan W sama dengan F dikali S. Yang dimana ini menunjukkan bahwasanya usaha yang dilakukan oleh gaya sama dengan perkalian skalar atau perkalian titik, gaya, dan perpindahan benda. Berikut ini adalah keterangan dari rumus usaha W sama dengan F dikali S, yang dimana F adalah gaya yang sejajar dengan perpindahan dengan satuan Newton. Selanjutnya yaitu S adalah perpindahan dengan satuan meter. Selanjutnya yaitu theta, yaitu sudut antar gaya dan perpindahan. Selanjutnya yaitu W yang disebut dengan usaha yang dikerjakan dengan satuan joule sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Usaha juga merupakan perpindahan energi, oleh sebab itu walaupun usaha merupakan besaran skalar, tapi usaha juga bisa bernilai positif dan negatif. Selanjutnya adalah usaha positif. Jadi, usaha dikatakan usaha bernilai positif ketika sudut yang dibentuk antar gaya dan perpindahan adalah lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 90 derajat. Usaha bernilai positif menunjukkan bahwasanya gaya luar bekerja memindahkan benda atau energi dipindahkan pada sistem. Nah, berikut adalah beberapa contoh usaha positif, yang dimana contoh pertama yaitu ketika seseorang mengangkat beban dari tanah, usaha yang dikeluarkan oleh orang tersebut bernilai positif.
Selanjutnya yang kedua, ketika mesin pemotong rumput ditarik dengan gaya F, maka usaha oleh gaya F tersebut bernilai positif. Selanjutnya, ketika pegas diregangkan dengan gaya luar sehingga pegas itu terenggang sejauh S, maka usaha yang dilakukan oleh gaya luar itu bernilai positif. Selanjutnya yaitu usaha negatif. Dikatakan usaha bernilai negatif ketika sudut yang dibentuk antar gaya dan perpindahan bernilai lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Usaha bernilai negatif ini menunjukkan bahwasanya gaya luar menentang gerakan benda atau energi dipindahkan dari sistem. Berikut ini beberapa contoh usaha negatif. Yang pertama yaitu ketika seseorang mengangkat beban dari tanah, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi bernilai negatif. Yang kedua, ketika sebuah benda bergerak dengan permukaan kasar, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek bernilai negatif. Yang ketiga yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya listrik ketika memindahkan muatan positif dari muatan positif lainnya bernilai negatif. Bernilai negatif. Selanjutnya yaitu usaha nol. Usaha dapat bernilai nol. Usaha dapat bernilai nol jika gaya tegak lurus terhadap perpindahannya. Artinya, sudut yang dibentuk antar gaya dari perpindahan itu 90 derajat. Selanjutnya yaitu benda tidak berpindah atau S sama dengan 0 atau usaha 0 jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Selanjutnya yang ketiga, jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda atau F sama dengan 0. Nah, berikut adalah beberapa contoh usaha nol. Yang pertama yaitu seorang potter memindahkan koper ke arah horizontal, usaha oleh gaya gravitasi sama dengan 0. Yang kedua yaitu anak menarik pemutar benda, usaha oleh gaya sentripetal sama dengan 0. Selanjutnya yaitu seorang anak mendorong batu tapi tidak bergerak, usaha yang dilakukan adalah 0 juga. Selanjutnya yaitu atlet mengangkat besi, angkat besi menahan beban beberapa saat dengan gayanya juga 0. Mengapa 0? Karena besi yang diangkat oleh atlet ini tidak mengalami perpindahan sejauh S. Selanjutnya adalah usaha oleh gaya yang berubah. Ketika besarnya dan arah gaya bervariasi atau berubah terhadap posisi, usaha yang dilakukan oleh gaya ini untuk perpindahan yang sangat kecil diberikan oleh rumus dW sama dengan F dikali ds, yang dimana total usaha yang dilakukan dalam lintasan dari A ke B seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di samping, yang dimana dapat dituliskan dengan rumus W sama dengan integral dari titik A ke B untuk fungsi f ds. Bisa teman-teman lihat hasilnya. Oke, selanjutnya adalah usaha berdasarkan grafik Fs. Jadi, usaha ini bisa diartikan sebagai luas daerah di bawah grafik gaya dan perpindahan. Berikut adalah grafik terhadap usaha berdasarkan grafik Fs, yang dimana di sini ada dua grafik, ada grafik yang pertama dan ada grafik yang kedua. Grafik yang pertama menunjukkan usahanya itu adalah W sama dengan F dikali delta X. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu contoh soal, yang dimana contoh soal ini merupakan contoh soal untuk menyimpulkan konsep dari usaha yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan bentuk dari soal ini adalah pilihan ganda beralasan. Jadi pernyataannya adalah ketika Andi memegang bola yang cukup berat, Andi dikatakan melakukan usaha karena Andi merasa letih setelah menahan bola tersebut agar tidak jatuh. Alasannya, jika gaya tidak memberikan dampak apa-apa pada sistem, maka dikatakan usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah 0. Maka dari pernyataan dan alasan tersebut yang benar adalah ini ada beberapa pilihannya. Yang pertama yaitu pernyataan benar, alasan benar, keduanya berhubungan. Yang kedua yaitu pernyataan benar, alasan benar, tidak berhubungan. Yang ketiga atau bagian C adalah pernyataan benar, alasan salah. Dan yang keempat yaitu pernyataan salah, alasan benar. Oke,
saya berikan waktu kepada teman-teman sekalian untuk menjawab ataupun memikirkan jawaban dari soal ini. Kira-kira dari hasil pembahasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, manakah pernyataan yang paling tepat atau jawaban yang paling benar dari soal pilihan ganda beralasan ini? Saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi jawabannya atau pembahasannya adalah D. Pernyataan salah. Jadi jawabannya adalah D, pernyataan salah dan alasannya benar. Pernyataan salah sebab meskipun Andi merasa letih saat memegang bola, namun Andi dikatakan tidak melakukan usaha. Alasannya, jika Gaya tidak memberikan dampak apa-apa pada sistem, maka dikatakan usaha yang dilakukan Gaya tersebut adalah nol. Karena bola tidak berpindah, maka kita katakan usaha Andi adalah nol. Ini sama halnya dengan contoh soal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang dimana ini mengacu kepada konsep dari pengertian usaha itu sendiri. Yang dimana sebelumnya contoh soal yang sudah saya jelaskan, yaitu, ini adalah contoh soal yang saya jelaskan. Ini adalah salah satu contoh usaha yang, tunggu, ini adalah, ini adalah contoh soal tentang usaha nol yang berkaitan dengan contoh soal yang sudah saya tampilkan sebelumnya, yaitu misalnya kita ambil atlet yang sedang mengangkat besi. Seorang atlet yang sedang mengangkat besi ini usahanya nol. Kenapa nol? Karena besi yang diangkat itu tidak mengalami perpindahan atau sejauh S. Baik, sekian presentasi materi usaha ataupun konsep usaha yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Fatina. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teorema usaha energi. Di menit sebelumnya, teman saya telah menjelaskan materi tentang usaha. Kali ini saya juga akan menjelaskan mengenai usaha karena berkaitan dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu teorema usaha energi. Nah, apa itu usaha? Usaha merupakan transfer energi melalui gaya sehingga terjadi perpindahan pada benda. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat kita mendorong sebuah benda, tetapi benda tersebut tidak berpindah, maka kita belum dikatakan melakukan usaha. Ini berdasarkan prinsip fisika. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat kita memberikan gaya pada benda dan terjadi perpindahan dari posisi awal A seperti pada gambar ke posisi akhir B, maka secara matematis dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, satuannya adalah joule, F adalah gaya, satuannya adalah Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya adalah meter. Selanjutnya energi. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Nah, keberadaan energi ini bersifat kekal sesuai dengan pernyataan hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya mengalami perubahan bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Selanjutnya itu energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Jadi, hanya benda yang bergerak yang memiliki energi kinetik. Energi kinetik suatu benda ini besarnya berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Oleh karena itu, dapat dituliskan secara matematis, yaitu EK sama dengan 1/2 mv kuadrat, di mana M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. P adalah kecepatan benda, satuannya adalah meter per sekon, dan EK adalah energi kinetik, satuannya adalah joule.
Selanjutnya adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Jadi energi kinetik tadi adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya, atau apa tadi ya? Nah, karena gerakannya. Nah, secara matematis energi potensial ini kita tuliskan EP sama dengan mgh, di mana EP itu adalah energi potensial, satuannya juga adalah joule. Kemudian M adalah massa, satuannya adalah kilogram. G adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian H adalah ketinggian benda, satuannya adalah meter. Nah, kita masuk di teorema usaha energi. Tadi sudah jelaskan bahwa usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik itu perubahan energi kinetik maupun perubahan energi potensial. Secara matematis, hubungan antara usaha dan energi dirumuskan sebagai berikut. W atau usaha sama dengan delta EK sama dengan 1/2 M dikali dengan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Kemudian untuk energi potensialnya, W sama dengan delta EP sama dengan Mg dikali dengan H2 kurangi dengan H1. Untuk teorema usaha energi kinetik, besarnya usaha untuk mengubah kecepatan benda dari V1 hingga mencapai V2 sama dengan perkalian gaya dengan perpindahan, yaitu W sama dengan F kali S. Nah, dari persamaan tersebut, kita akan menurunkan perubahan kuantitas energi pada benda yang dikenai usaha. Lalu, berdasarkan hukum 2 Newton, diketahui bahwa F itu sama dengan massa kali percepatan, atau F sama dengan M kali A, sehingga pernyataan usaha dapat berubah menjadi W sama dengan M kali A kali S. Berdasarkan persamaan GLBB, di mana persamaannya yaitu V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah dengan 2AS. Kemudian kita turunkan pindah ruas, kemudian kita pindah ruaskan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat sama dengan 2AS. Sehingga S menjadi sama dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat per 2A, dengan V1 adalah kecepatan awal benda meter per sekon, V2 adalah kecepatan akhir benda juga meter per sekon, dan A adalah percepatan benda meter per sekon kuadrat, S adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, dari persamaan tersebut, persamaan usaha dapat kita tuliskan sebagai berikut. W sama dengan F kali S, kemudian berdasarkan persamaan Newton tadi, W sama dengan M kali A, dikali dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat per 2A. Kemudian selanjutnya kita hilangkan A menjadi W sama dengan M dikali dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat per 2, sehingga menjadi 1/2 MV2 kuadrat dikurangi dengan 1/2 MV1 kuadrat, maka menjadi W sama dengan EK2 dikurangi dengan EK1. Jadi, besarnya usaha dapat kita rumuskan sebagai berikut. W sama dengan F kali S sama dengan EK2 dikurangi dengan EK1 sama dengan 1/2 M dikali dengan V2 kuadrat dikurangi dengan MV1 kuadrat. Persamaan ini disebut dengan teorema usaha energi kinetik yang dinyatakan sebagai berikut. Usaha yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik pada benda tersebut. EK menunjukkan energi kinetik yang bersatuan joule. Hal penting yang perlu dipahami adalah ketika perpindahan dan kecepatan partikel bergantung pada suatu kerangka acuan, maka nilai numerik dari usaha dan energi kinetik akan bergantung pada kerangka acuan pula. Selanjutnya kita masuk ke teorema usaha energi potensial. Misalnya sebuah balok bermassa M diikat pada seutas tali dan tali tersebut digulung pada suatu katrol licin. Anggap saja katrol dan tali tak bermassa. Kemudian balok mula-mula berada pada ketinggian H1, kemudian beberapa saat kemudian balok tersebut berada pada ketinggian H2. Nah,
hubungan usaha dan energi potensialnya, yaitu turunnya balok disebabkan karena adanya tarikan gaya gravitasi yang besarnya usaha gaya gravitasi sama dengan gaya gravitasi, yaitu M kali G dikalikan dengan perpindahan H1 kurangi dengan H2. Maka secara matematis dapat dituliskan yaitu W sama dengan mg dikali dengan H1 kurang H2 menjadi W sama dengan mgh1 kurangi mgh2, kemudian W sama dengan EP1 dikurangi EP2, maka kita sempitkan lagi menjadi W sama dengan delta EP. Delta EP itu adalah EP1 dikurangi dengan EP2. Nah, persamaan ini merupakan teorema usaha energi potensial. Selanjutnya kita masuk di contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah balok bermasa 6 kg bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal yaitu 4 meter per sekon kuadrat dan percepatannya yaitu adalah 1 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, hitunglah usaha yang dilakukan selama benda bergerak 5 detik. Nah, kita ketahui di sini masanya adalah 6 kg, kemudian kecepatan awalnya atau V1 adalah 4 meter per sekon kuadrat, kemudian percepatan atau A-nya itu adalah 1 meter per sekon, kemudian waktunya atau T-nya adalah selama 5 sekon. Nah, karena pada soal ini kecepatan akhirnya tidak dituliskan atau tidak diketahui, maka dengan itu kita menggunakan persamaan GLBB, di mana persamaan GLBB tadi yaitu V2 sama dengan V1 ditambah AT. Kemudian kita masukkan nilainya ke persamaan GLBB ini menjadi V2 sama dengan V1-nya adalah 4 meter per sekon ditambah dengan A-nya adalah 1 meter per sekon dan T-nya adalah 5 sekon, maka V2-nya adalah 9 meter per sekon. Nah, setelah didapatkan V2-nya, maka kita masukkan ke dalam rumus usaha, yaitu W sama dengan 1/2M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. W sama dengan 1/2, M-nya adalah 6 kg, dan V2-nya kita kuadratkan, V2-nya adalah 9, telah kita dapatkan tadi melalui persamaan GLBB, yaitu 9, kemudian 9 ini kita kuadratkan, kita turunkan dari rumus, kemudian kecepatan awalnya adalah 4 meter per sekon, kita kuadratkan juga, maka menjadi W sama dengan 3 dikali dengan kuadrat dikali dengan 81 kurang 16, maka hasilnya adalah 3 dikali 65, hasil pengurangan dari 81 kurang 16, hasilnya adalah 195 joule. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah benda bermasa 600 gram bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal yaitu 10 meter per sekon. Pertanyaannya, hitunglah usaha yang dilakukan setelah kecepatan benda menjadi 20 meter per sekon. Yang diketahui di sini adalah masanya itu yaitu 600 gram. Kemudian kita konversi ke kilogram menjadi 0,6 kilogram. Kemudian kecepatan awalnya yaitu 10 meter per sekon. Kecepatan akhirnya atau V2 yaitu 20 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah usaha. W sama dengan 1/2 mv2 kuadrat dikurangi dengan 1/2 mv1 kuadrat. W sama dengan 1/2 m V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Kemudian selanjutnya kita masukkan nilai M-nya itu adalah 0,6 kg. Nilai V2-nya adalah 20 meter per sekon, kita kuadratkan dikurangi dengan V1-nya yaitu 10, kita kuadratkan juga. Kemudian W menjadi 0,3, hasil pembagian 0,6 dibagi dengan 2. Kemudian 400 hasil kuadrat dari 20 dan 100 hasil kuadrat dari 10. Maka W menjadi 0,3 dikali dengan 300 hasil dari pengurangan 400 dan kurangi 100, maka hasil akhirnya atau W-nya adalah 90 joule. Maka usaha yang dilakukan setelah mencapai kecepatan benda menjadi 20 meter per sekon itu adalah 90 joule.
Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah balok bermasa 6 kg didorong dari dasar bidang miring licin yang panjangnya adalah 4 meter. Jika puncak bidang miring berada pada ketinggian 2 meter di atas permukaan lantai dengan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan balok ke puncak adalah diketahui masanya adalah berapa tadi? 6 kg. Kemudian H awalnya atau ketinggiannya adalah 0. Kemudian H2-nya adalah 2 meter dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Yang ditanyakan itu adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan balok ke puncak. Sebesar berapa? Nah, di sini kita menggunakan teorema energi potensial, teorema usaha energi potensial. W sama dengan delta EP, di mana delta EP itu adalah M kali G kali delta H. M, kita masukkan nilai M-nya adalah, masanya adalah 6 kg, kemudian percepatan gravitasinya adalah 10, kemudian ketinggian akhirnya 2 meter dikurangi dengan ketinggian awalnya adalah 0. Maka hasilnya adalah 6 dikali 10 adalah 60, dikali dengan 2 adalah 120 joule. Maka usaha yang kita butuhkan untuk memindahkan balok ke puncak adalah sebesar 120 joule. Selanjutnya soal yang keempat, soal yang terakhir. Jika energi sebesar 4000 joule digunakan untuk mengangkat vertikal sebuah benda yang masanya 20 kg, maka benda tersebut akan naik setinggi. Nah, kita ketahui di sini usahanya adalah 4000 joule. Kemudian masanya adalah 20 kg dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Yang ditanya ini adalah AH. Yang ditanyakan ini adalah delta H, bukan AH ya. Maka perubahan ketinggian benda yaitu W sama dengan delta EP, di mana delta EP tadi adalah M kali G kali delta H. Kita masukkan nilai W-nya adalah 4000 joule, kemudian masanya adalah 20 kg dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan delta H. Kemudian kita turunkan delta H sama dengan 4000 dibagi dengan 200, hasil kali dari 20 kali 10 delta H, maka delta H adalah 20 meter. Baik, sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriani, Tambuk A 24117-093. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai gaya konservatif. Berdasarkan usaha yang dihasilkan, gaya dibedakan menjadi gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Usaha oleh gaya konservatif tidak tergantung pada lintasan partikel. Usaha oleh gaya non-konservatif tergantung pada lintasan partikel. Pertama, gaya konservatif. Besar usaha oleh gaya konservatif tidak bergantung pada lintasan di mana gaya bekerja. Usaha oleh gaya konservatif hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Contoh gaya konservatif adalah gaya gravitasi, gaya Coulomb, gaya listrik, dan gaya-gaya tak sentuh lainnya. Karena usaha oleh gaya konservatif bergantung pada posisi awal dan akhir, maka untuk benda dengan lintasan tertutup, usahanya pasti nol. Gaya non-konservatif. Besar usaha oleh gaya non-konservatif bergantung pada lintasan di mana gaya bekerja. Semakin panjang lintasan, maka semakin besar usaha yang dilakukan.
Saat seseorang menggeser kursi dari pojok ruangan ke pojok ruangan tertentu, akan lebih melelahkan jika saat menggeser kursi harus berkeliling ruangan terlebih dahulu daripada orang tersebut mengambil lintasan lurus. Pada saat kursi digeser, gaya gesek kinetis mentransfer energi kinetik ke bentuk energi yang lain, yaitu energi panas. Proses transfer energi ini tidak dapat dilakukan pada proses yang sebaliknya. Oleh karena itulah, gaya gesek kinetik termasuk pada gaya non-konservatif. Sifat gaya konservatif. Pertama, tidak bergantung pada lintasan. Kedua, bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Ketiga, selalu sama dengan nol jika benda kembali ke posisi semula dalam lintasan tertutup. Keempat, selalu dapat dinyatakan sebagai perbedaan antara energi potensial awal dan energi potensial akhir. Lanjut, bisa dilihat pada gambar dari titik A menuju ke titik B. Misalkan, sebuah objek dipindahkan dari posisi A ke posisi B dan membutuhkan usaha sebesar WA ke B. Kemudian, saat memindahkan benda dari B ke A membutuhkan usaha sebesar WB ke A, maka berlaku hubungan WB ke A sama dengan negatif WA ke B, sehingga WB ke A ditambah WA ke B sama dengan 0. Contoh pertama, tunjukkan bahwa gaya gravitasi adalah gaya konservatif. Penyelesaian. Untuk membuktikan bahwa gaya gravitasi adalah gaya konservatif, mari kita tinjau sebuah benda M kali G yang berada di titik A yang dipindahkan ke titik B seperti gambar berikut. Kita bisa lihat gambarnya. Kemudian, saat benda dipindahkan dari A ke B, maka gaya gravitasi mengerjakan usaha sebesar W A ke B sama dengan M kali G kali Y F dikurang M G Y I sama dengan negatif M G Y. Saat benda dipindahkan dari B ke A, maka gaya gravitasi mengerjakan usaha sebesar W B ke A sama dengan M kali G kali Y F dikurang M kali G kali Y I. Jadi sama dengan M kali G kali Y. Berdasarkan hasil tersebut, maka W B ke A ditambah W A ke B sama dengan M kali G kali Y dikurang M kali G kali Y, sehingga W B ke A ditambah W A ke B sama dengan 0. Jadi karena hasilnya W B ke A ditambah W A ke B sama dengan 0, maka gaya gravitasi adalah gaya konservatif. Contoh kedua,
Tinjau sebuah benda yang berpindah dari lembah menuju puncak, lalu berpindah lagi menuju lembah. Bisa dilihat dari gambar pada slide. Jadi, selama benda bergerak di atas bidang miring, hanya komponen horizontal gaya gravitasi atau W sin theta yang melakukan usaha pada benda. Ketika benda bergerak dari lembah menuju puncak bidang miring, arah perpindahan berlawanan dengan arah komponen horizontal gaya gravitasi atau W sin theta. Karenanya, gaya gravitasi melakukan usaha negatif. Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada benda selama benda bergerak dari lembah menuju puncak yaitu W1 atau usaha pertama sama dengan negatif F kali S sama dengan negatif W sin theta dikali S sama dengan negatif W kali S sin theta. Karena sin theta sama dengan H per S atau H sama dengan S sin theta, maka rumus di atas diubah menjadi usaha pertama atau W1 sama dengan negatif W dikali H sama dengan negatif M kali G kali H. Kemudian ketika benda bergerak dari puncak menuju lembah, perpindahan searah dengan komponen horizontal gaya gravitasi, karenanya gaya gravitasi melakukan usaha positif, di mana usaha kedua atau W2 sama dengan W kali H sama dengan M kali G kali H. Jadi usaha total yaitu W total sama dengan M negatif M kali G kali H ditambah M kali G kali H sama dengan 0. Misalnya, massa benda M sama dengan 1 kg, percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan ketinggian atau H sama dengan 1 meter, maka usaha pertama sama dengan negatif 10 joule dan usaha kedua sama dengan 10 joule. Jadi usaha total sama dengan negatif 10 joule ditambah 10 joule sama dengan 0. Contoh soal ketiga yaitu dua buah balok A dan B bermassa sama, yaitu 8 kg. Berapakah besarnya usaha pada balok A dan balok B jika benda A didorong melalui bidang miring licin sampai puncaknya, benda B diangkat vertikal sampai ke puncaknya? Bisa dilihat pada gambar di slide. Penyelesaian bagian A. Untuk mendorong A melalui bidang miring licin diperlukan gaya minimum, yaitu F sama dengan W sin 20 derajat. Panjang bidang miring yaitu D sama dengan 5 per sin 30 derajat sama dengan 5 per 1/2 sama dengan 10 meter. Besarnya usaha pada benda A yaitu W sama dengan F sin 30 derajat dikali D sama dengan M kali G sin 30 derajat dikali D sama dengan 8 dikali 10 dikali 1/2 dikali 10. Jadi hasilnya sama dengan 400 joule. Kemudian bagian B,
Untuk mengangkat benda B diperlukan gaya minimum F sama dengan M kali G sama dengan 80 Newton. Usaha pada B yaitu WB sama dengan M kali G kali H. Jadi usaha B sama dengan 8 dikali 10 kali 5 sama dengan 400 Joule. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rianti Dai, Stambuk A24117069. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya. Nah, dari pengertian tersebut kita bisa tahu bahwa benda yang diam namun berada di ketinggian tertentu maka akan memiliki ketinggian. Adapun rumus menghitung energi potensial yaitu EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan 10 meter per sekon pangkat 2. Serta H adalah ketinggian dengan satuan meter. Kemudian masuk pada jenis-jenis energi potensial. Di sini energi potensial ada 4 jenis. Yang pertama, energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan. Misalkan ketika sebuah benda berada di atas bukit, seperti bola, ia memiliki energi gravitasi potensial berdasarkan ketinggian dari bawah bukit. Massa dan konstanta gravitasi adalah bentuk percepatan. Jadi semakin tinggi suatu benda di atas permukaan bumi, semakin cepat ia pergi karena akan jatuh hingga mencapai kecepatan maksimum. Yang kedua, energi potensial listrik. Di sini energi potensial listrik adalah energi potensial yang dihasilkan dari gaya-gaya kolom konservatif dan diasosiasikan dengan konfigurasi sejumlah muatan-muatan titik dalam sebuah sistem yang didefinisikan. Energi potensial listrik sendiri sebenarnya muncul ke dalam berbagai macam bentuk. Ketika suatu benda yang bermuatan listrik sedang diam, maka mempunyai energi potensial yang berkaitan langsung dengan benda yang lainnya yang berada di dekatnya. Tentu juga benda lain yang memiliki muatan listrik. Kemudian lanjut yang ketiga, energi potensial kimia. Di sini, energi potensial kimia terdapat pada terbentuknya sebuah atom atau molekul dalam persenyawahan kimia. Contohnya, saat pembakaran bahan bakar, maka di sini akan terdapat perubahan dari energi potensial kimia menjadi energi panas. Nah, yang keempat, energi potensial nuklir. Energi potensial nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi pembelahan uranium oleh neutron. Reaksi ini disebut reaksi fisi atau pembelahan. Beberapa jenis atom mempunyai inti tidak stabil dengan potensial untuk melepaskan sebuah energi kinetik. Contohnya yaitu unsur uranium 235 merupakan unsur yang tidak stabil serta bisa terbagi dua, kemudian melepaskan partikel subatom dengan kecepatan tinggi, maka energi potensialnya akan dikonversi menjadi sebuah energi kinetik. Nah, kemudian kita masuk pada contoh soal. Contoh soal pertama yaitu sebuah bola basket memiliki massa 3 kg terletak di atas lemari. Jika bola basket tersebut diketahui memiliki energi sebesar 105 Joule,
berapa ketinggian dari lemari tersebut? Diketahui bahwa gravitasi sebesar 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, di sini ada jawabannya. Yang pertama yang diketahui yaitu gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, kemudian masanya 3 kg, dan energi potensialnya 105 Joule. Yang ditanyakan ketinggian lemari. Seperti yang kita ketahui, rumus energi potensial yaitu massa kali gravitasi kali ketinggian. Karena di sini yang ditanyakan ketinggian lemari, maka rumusnya akan menjadi ketinggian sama dengan energi potensial dibagi massa kali gravitasi. Nah, energi potensial yaitu 105, massanya 3 dan gravitasinya 10. Di sini yang dikerjakan duluan 3 kali 10 hingga menghasilkan 30. Energi potensialnya tetap 105. Jadi 105 dibagi 30 sama dengan 3,5 meter. Maka didapatkan ketinggian lemari tersebut sama dengan 3,5 meter. Kemudian masuk pada contoh soal kedua. Sebuah buah yang masanya 10 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Jika gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon, maka besarnya energi potensial oleh benda tersebut adalah... Jawabannya, benda yang mengalami jatuh bebas akan memiliki energi potensial. Jatuh dari ketinggian 20 meter dapat dihitung dengan persamaan energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Yang mana diketahui yang pertama itu massanya sama dengan 10 kg, gravitasinya 10 meter per sekon, dan ketinggiannya 20 meter. Yang ditanyakan energi potensialnya. Nah, maka jawabannya itu energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Di mana 10 massanya adalah 10, gravitasinya 10, dan ketinggiannya 20 meter. Jadi hasilnya 2000 kg meter pangkat 2 per Joule. Nah, masuk pada contoh soal nomor 3. Di sini ada gambar. Pertanyaannya yaitu elektron dipercepat dari keadaan diam melewati benda potensial 12 volt, berapa perubahan energi potensial elektron? Jawabnya, yang pertama yang diketahui elektronnya minus 1,60 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Kemudian voltnya 12 volt. Yang ditanyakan adalah perubahan energi potensial elektron. Penyelesaiannya delta EP sama dengan Q, V, Q. Kemudian V sama dengan minus 1,60 kali 10 pangkat minus 19 kolom kali 12 volt. Jadi hasilnya yaitu minus 19,2 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Di sini tanda negatif artinya energi potensial listrik berkurang. Ketika berada di dekat plat bermuatan negatif, energi potensial elektron bernilai maksimum. Setelah tiba di dekat plat bermuatan positif, energi potensial listrik elektron akan bernilai minimum. Nah, sekarang masuk pada contoh soal nomor 4. Soalnya yaitu, terdapat buah kelapa yang masih berada di pohon dengan massa 2,5 kg. Jika pohon kelapa memiliki ketinggian 9 meter, berapa energi potensial buah kelapa tersebut jika diketahui gaya gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2? Jawabannya itu yang pertama yang diketahui massanya 2,5 kg, ketinggiannya 9 meter, dan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanyakan energi potensial.
Penyelesaiannya energi potensial sama dengan M kali G kali H, di mana M-nya 2,5, gravitasinya 10, dan ketinggiannya 9, sehingga menghasilkan 225 Joule. Kemudian kita masuk pada contoh soal nomor 5. Seorang buruh pelabuhan yang tingginya 1,50 meter mengangkat karung beras yang bermassa 50 kg dari permukaan tanah dan memberikan kepada seorang teman yang berdiri di atas kapal. Jika seorang tersebut berada 0,5 meter tepat di atas kepala buruh pelabuhan, hitunglah energi potensial karung berisi beras relatif terhadap yang pertama A, permukaan tanah, kemudian B, kepala buruh pelabuhan. Nah, jawabannya yaitu yang diketahui hanya 2 meter. Kenapa 2 meter? Karena 1,50 ditambah 0,5 hasilnya 2. Kemudian gravitasinya yang diketahui 10 meter per sekon pangkat 2. Dan masanya yang diketahui yaitu 50 kg. Di sini yang ditanyakan energi potensialnya. Penyelesaiannya, energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian, di mana massanya 50, gravitasinya 10, dan ketinggiannya 2, sehingga hasilnya yaitu 1000 Joule. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niluh Trisnayanti dengan stambuk A24117012. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang energi kinetik. Ya, baiklah teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke materi bahasan, yaitu energi kinetik. Pokok bahasannya yaitu yang pertama pengertian energi kinetik, yang kedua rumus umum energi kinetik dan asal-muasal rumus energi kinetik, manfaat energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari, serta contoh soal energi kinetik. Yang pertama, kita bahas tentang pengertiannya, yaitu energi kinetik. Kata kuncinya yaitu semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik, sedangkan semua benda yang diam tidak memiliki energi kinetik. Nah, teman-teman, energi kinetik ini adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Sehingga semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik. Sedangkan semua benda yang diam tidak memiliki energi kinetik. Energi kinetik bisa didefinisikan sebagai usaha yang disebabkan pada sebuah benda sehingga mampu menciptakan gerak pada benda, sehingga energi bersifat kekal dan tidak bisa diciptakan. Namun, energi itu dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Energi kinetik itu sendiri merupakan jenis energi yang memiliki kaitan erat dengan energi potensial. Jika pada benda diam, energi disebut dengan energi potensial, sedangkan jika benda memiliki gerakan, maka itu disebut dengan energi kinetik. Nah, energi kinetik ini dalam satuan internasional memiliki satuan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, atau disingkat menjadi Joule. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Setiap benda yang memiliki kecepatan, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Salah satu contohnya, teman-teman, yaitu contoh nyata ya, adalah angin yang bertiup dapat menggerakkan kincir angin. Jadi, energi angin dapat berpindah menjadi energi gerak. Selain itu, contoh lainnya adalah ketika
bola biliar semakin kuat didorong oleh seseorang yang memainkannya, maka bola tersebut akan semakin cepat untuk bergerak. Dan secara otomatis, energi kinetik benda tersebut adalah semakin besar. Energi kinetik adalah energi gerak, energi yang dimiliki benda atau objek karena geraknya. Energi kinetik berasal dari kata Yunani, yaitu kinetikos, yang artinya bergerak. Jadi, teman-teman, pokoknya semua yang bergerak atau semua benda yang memiliki massa dan bergerak adalah benda yang memiliki energi kinetik. Selanjutnya yaitu ini tadi ya penjelasannya. Energi kinetik adalah jenis energi yang memiliki kaitan erat dengan energi potensial. Dalam satuan internasional, energi kinetik memiliki satuan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat atau joule. Energi bersifat kekal dan tidak bisa diciptakan, namun energi dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contohnya tadi, energi angin dapat berubah menjadi energi gerak. Rumus umum energi kinetik yaitu energi atau rumus energi kinetik dinotasikan dengan EK sama dengan 1/2 massa dikali dengan kecepatan kuadrat. EK yaitu energi kinetiknya, M sama dengan massa, P sama dengan kecepatan. Nah, mungkin dari kita banyak yang bertanya-tanya, rumus umum energi kinetik itu berasal dari mana ya? Nah, sekarang mari kita bahas terlebih dahulu dan setelahnya kita akan masuk di contoh soal. Kita bahas terlebih dahulu ya, dari mana asal-muasal energi kinetik tersebut. Nah, pertama-tama saya tuliskan terlebih dahulu persamaan umum dari energi. dE sama dengan F kali dx. Dari mana sih persamaan ini berasal? Nah, kita tahu sendiri bahwa usaha atau W itu dirumuskan dengan, kalau kita tuliskan dalam bentuk diferensial, yaitu gaya atau F dikali dengan besarnya perpindahan atau dx. Maka jadinya rumusnya yaitu W sama dengan F kali dx. Nah, kita tahu juga bahwa usaha itu juga merupakan perubahan dari energi kinetik. Jika ditulis dalam bentuk diferensial, yaitu sama dengan W sama dengan dE. Maka kita kombinasikan persamaan kedua ini, samaan dari W sama dengan F kali dx dengan W sama dengan dE. Maka kita akan dapatkan, yaitu kita substitusikan ya, W sama dengan F kali dx dan W sama dengan dE. Kita substitusikan, maka jadinya yaitu dE sama dengan F kali dx F kali dx. Nah, ini merupakan persamaan umum dari energi kinetik. Nah, sekarang kita ingin buktikan bahwa persamaan umum energi kinetik ini terlebih dahulu, persamaan umum energi kinetik terlebih dahulu. Kita menggunakan persamaan ini ya. Maka kita tinggal menentukan besar gaya yang bekerja pada benda yang bergerak ketika benda bergerak, maka berlaku hukum Newton 2, yaitu gaya sebesar F sama dengan massa kali percepatan. Nah, persamaan ini F sama dengan M kali A,
kita substitusikan ke persamaan energi, yaitu persamaan umum ini kita substitusikan dengan ini. Jadi, F-nya ini, gaya yang bekerja, diturunkan menjadi M sama dengan M kali A, maka hasil substitusinya akan menjadi DE sama dengan M kali A kali DX. Kita tuliskan ulang. DE sama dengan M kali A kali DX. A-nya ini adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu, yaitu dP per dt. A sama dengan dP per dt. Percepatan sama dengan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Maka jadinya kita pindahkan dt-nya ke dx ya. Maka jadinya begini, dE sama dengan M kali dP kali dx per dt. Nah, dE sama dengan M kali dP per dx per M kali dP kali dx per dt. Dx ini merupakan perubahan posisi setiap satuan waktu, itu adalah P, maka dx dan dx per dt berubah menjadi P. Maka rumusnya jadinya dE sama dengan M dP kali P. dE sama dengan M dP kali P ini diintegralkan menjadi integral dE sama dengan M integral P dP. Integral dE sama dengan E, dan integral P sama integral dP sama dengan P. Maka jadinya M dikali integral P dP adalah 1/2 P kuadrat. Maka jadinya M kali 1/2 kali P kuadrat. Maka rumus akhir energi kinetik adalah E sama dengan 1/2 M kali P kuadrat. Lanjut, kita lihat apa saja manfaat energi kinetik. Yang pertama yaitu untuk pembangkit listrik. Energi kinetik dapat dirubah menjadi energi listrik, yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari manusia. Perubahan energi ini umumnya menggunakan generator, yang ketika bergerak akan menggerakkan kumparan penghantar listrik pada medan magnetik dan menghasilkan arus listrik. Tadi sudah dijelaskan di pengertian ya, yaitu energi kinetik itu adalah energi yang bergerak atau energi yang memiliki usaha untuk bergerak. Jadi setiap benda yang bergerak itu memiliki energi kinetik. Energi itu kan bersifat kekal, tetapi dapat dirubah ke bentuk energi lainnya. Makanya di sini energi kinetik ini dapat dirubah menjadi energi listrik. Selanjutnya yaitu untuk transportasi. Energi gerak dapat digunakan untuk penggerak alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang. Contoh, penggunaan energi gerak untuk transportasi adalah kapal layar yang mengubah energi angin dengan layar kapal sehingga bisa menggerakkan kapal di lautan. Nah, itulah tadi contoh atau manfaat penerapan energi kinetik. Sekarang kita masuk di contoh soal energi kinetik. Contoh soal yang pertama. Sebuah benda bermassa 10 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Dengan mengabaikan gaya gesek yang ada pada benda, tentukan perubahan energi kinetik, kecepatan pada
kecepatan benda menjadi 30 meter per sekon. Pembahasannya, di sini diketahui bahwa ada sebuah benda yang bermassa 10 kg. Nah, benda tersebut bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ketika benda tersebut mengalami perubahan kecepatan menjadi 30 meter per sekon dengan mengabaikan gaya geseknya, berapakah energi kinetiknya? Kita tuliskan terlebih dahulu apa semua yang diketahui. Itu yang pertama yang diketahui yaitu masanya ini 10 kg. Kecepatan awalnya atau P1 sama dengan 20 meter per sekon. Dia mengalami perubahan kecepatan, jadinya P2 sama dengan 30 meter per sekon. Nah, di sini ditanya delta energi kinetik atau energi kinetik yang diperlukan. Rumus energi kinetik yaitu 1/2 M kali P kuadrat. Karena di sini ada kecepatan awal dan perubahan kecepatan, maka jadi P kuadrat itu menjadi P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Nah, rumus yang digunakan yaitu 1/2 M P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Sekarang kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang diketahui. Masanya 10 kg, terus P2-nya 30, dipangkatkan 2, P1-nya 20 dipangkatkan 2. 10 dikali 1/2 jadinya 5, 30 pangkat 2 900, dikurang 20 pangkat 2 400, jadinya 500, 5 dikali 500 jadi delta EK-nya sama dengan 2500 Joule. Jadi, energi kinetiknya yaitu 2500 Joule. Soal yang kedua contohnya. Sebuah benda beratnya 40 Newton diangkat dari permukaan tanah. Jika setelah sampai pada ketinggian 10 meter, benda tersebut dilepaskan kembali, maka besarnya energi kinetik benda tersebut pada ketinggian 5 meter di atas permukaan tanah adalah. Pembahasannya. Kita tulis terlebih dahulu keterangan-keterangan yang diketahui, yaitu yang pertama usaha atau W sama dengan 40 Newton, ketinggian 10 meter, ketinggian pertama 10 meter, terus perubahan ketinggiannya di 5 meter, P-nya, kecepatannya yaitu 0. Nah, berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, EM atau energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik ini rumusnya yaitu energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Maka energi potensial rumusnya MGH, sedangkan energi kinetik rumusnya 1/2 M kali P0 kuadrat. Sama ya. Maka ini disubstitusikan, jadinya W H ditambah 0 karena kecepatan P0-nya jadinya 0, terus W usaha H dan energi kinetik kedua. Kita masukkan hal-hal yang diketahui, kita masukkan nilainya ke dalam sini, maka jadinya W-nya berubah menjadi 40 karena usahanya sebesar 40. H1-nya ini diketahui 10 meter, terus kecepatannya atau pendolnya 0, terus M-nya 40, H2-nya ketinggiannya, perubahan ketinggian 5, dan energi kinetiknya belum diketahui, EK2-nya belum diketahui, maka jadinya 40 kali 10, 440 kali 5, 200, ditambah dengan energi kinetik yang kedua. Jadi, tinggal dibalik ya, EK2 sama dengan 400 dikurang 200, maka energi kinetiknya adalah 200 Joule. Cara yang kedua, berdasarkan konsep gerak yaitu bebas, kecepatan dikali gerak yaitu bebas, P sama dengan PT kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. 2 kali G, hanya ini tadi yang pertama H1-nya dikurang dengan H2.
2 dikali G ini kecepatan gravitasi, maka jadinya 10, H1 10, H2 5, jadi 10 kurang 5, 5, 2 kali 10, 20, dikali dengan 5, jadinya PT-nya 100. Energi kinetik pada ketinggian 5 meter, EK sama dengan 1/2 M kali P kali T. EK 2 sama dengan 1/2 kali 4 kali 100, EK 2 sama dengan 200 Joule. Jadi itulah dua cara untuk menemukan energi kinetik. Kita lanjut soal ketiga. Sebuah mobil memiliki massa 500 kg, melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon, hitunglah energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Apa yang terjadi ketika mobil direm mendadak? Pembahasannya. Pertama kita tulis diketahui. Diketahui yaitu massa sama dengan 500 kg, kecepatan 20 meter per sekon. Yang ditanya berapa energi kinetik mobil dan apa yang terjadi ketika mobil direm mendadak. Pembahasannya, energi kinetik mobil dapat dihitung dengan rumus EK sama dengan 1/2 M kali P kuadrat. EK 1/2, masanya 500, kecepatannya 25 dipangkatkan 2. Jadinya 156.250 Joule. Nah, apa yang terjadi ketika mobil tiba-tiba direm? Ketika mobil direm, mobil akan berhenti. Energi kinetik akan berubah menjadi energi panas dan energi bunyi yang ditimbulkan oleh gesekan antara rem dengan as roda dan ban mobil dengan as roda dan ban mobil dengan jalan. Kita masuk di soal keempat. Batu dengan massa 0,5 kg dilepaskan pada ketinggian 100 meter. Jika batu dilepas tanpa kecepatan awal, maka tentukanlah energi kinetik batu pada keadaan berikut. Yang pertama, ketika batu mencapai ketinggian 80 meter. Berapa energi kinetiknya? Ketika mencapai ketinggian 30 meter, berapa energi kinetiknya? Batu hampir mencapai tanah dengan kecepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter sekon kuadrat. Berapakah energi kinetiknya? Pembahasannya, pertama kita mengambil acuan di atas tanah. Energi potensial awal adalah MgHO. Karena energi MgH0, karena energi kinetik awal 0, batu tersebut diam, maka energi total pada keadaan awal E sama dengan MgH0. Ketika mencapai ketinggian Y, energi potensialnya menjadi MgY dan muncul energi kinetik. Anggap saja sebagai EK, jadi energi total Y adalah E sama dengan MgY tambah EK. Karena energi awal harus sama dengan energi akhir, maka diperoleh MgY ditambah EK sama dengan MgY0. Atau EK sama dengan MgY0 kurang Y. Seterusnya, kita tulis diketahui. M sama dengan 0,5 kg, Y0 sama dengan 100, YA sama dengan 80 meter, YB sama dengan 30 meter, YC sama dengan 0 meter, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya energi kinetik. Nah, jawabannya EKA sama dengan MG, Y0 kurang Y sama dengan 0,5 dikali 9,8 dikali dengan P dikali dengan Y. Y0-nya 100 dikurang Y kurang YA sama dengan 80. Jadinya energi kinetik A-nya 98 Joule. Energi kinetik B, Mg, Y0 kurang Y sama dengan 0,5 kali 9,8, 100 dikurang 30, totalnya jadinya energi kinetiknya 343 Joule. Energi kinetik C, Mg, Y0 kurang Y sama dengan 0,5 dikali 9,8, 100 dikurang 0 sama dengan 490 Joule. Contoh yang kelima. Benda A diketahui memiliki kinetik sebesar 200 Joule, kemudian bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Berapa berat massa dari benda A? Kita tulis pertama yaitu yang diketahui energi kinetiknya 200 Joule, kecepatannya 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanya masanya. EK sama dengan 1/2 M kali P kuadrat. M sama dengan 2 kali EK per P kuadrat. 2, EK-nya 200, P kuadratnya 10 dipangkatkan 2, jadinya
masanya yaitu 4 kg. Nah, itulah teman-teman pembahasan serta contoh soal dan manfaat dari energi kinetik. Semoga materinya bermanfaat. Saya akhiri dengan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah atau berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih.